Halo Ibu, saya Levanita dari kelas 10 IPA absen 21. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang struktur teks debat pada teks larangan membawa HP ke sekolah. Yang A ada isu atau topik yang didebatkan. Biasanya, isu pada teks itu kita bisa dapatkan pada paragraf pertama atau dialog pertama pada moderator. Contohnya, moderator, handphone atau HP sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita, termasuk untuk para pelajar. Kehilangan HP diibaratkan seperti kehilangan separuh jiwa. Hidup terasa kurang jika HP tidak menemani kemanapun kita pergi. Akhir-akhir ini, banyak sekolah yang mengeluarkan kebijakan melarang para siswa membawa HP ke sekolah. Bagaimana tanggapan berbagai pihak tentang larangan tersebut? Berikut ini disajikan hasil panel yang menampakkan tanggapan para panelis tentang larangan penggunaan HP di sekolah. Yang B, ada argumen. Argumen merupakan pendapat untuk mendukung atau menolak pernyataan dalam debat. Bisa disebut sebagai pro atau kontra dalam perdebatan. Nah, di teks ini kita bisa lihat semua panelis melakukan kontra pada teks tersebut terhadap aturan larangan membawa handphone ke sekolah. Contohnya, pada dialog orang tua, saya tidak setuju. Menurut saya, HP itu penting untuk komunikasi dengan orang tua. Sekolah sebaiknya tidak perlu membuat larangan, tetapi cukup mengatur etika penggunaan HP yang disertai dengan sanksinya. Misalnya adalah ketika pembelajaran berlangsung, HP harus dimatikan atau suara dikecilkan, sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran selama pembelajaran. Siswa juga dilarang membuka HP. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Nah, selanjutnya ada C, yaitu simpulan. Biasanya, kesimpulan pada teks debat bisa dibacakan oleh moderator atau kesimpulan yang dibuat oleh moderator pada suatu perdebatan. Dan kadang juga bisa kita lihat atau kita baca pada paragraf terakhir. Di antaranya, contohnya, dari diskusi panel di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para panelis tidak setuju dengan kebijakan larangan penggunaan HP di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah penetapan aturan penggunaan HP di sekolah dan sosialisasi etika penggunaan HP. Lalu ada ciri kebahasaan. Nah, yang A itu menggunakan kata istilah. Di teks ini kita bisa lihat kata istilahnya itu HP, artinya handphone atau telepon genggam. Yang B menggunakan kata yang menunjukkan perbandingan atau penentangan. Nah, di sini saya menemukan 1 dan 2 kata penentangan. Yang pertama itu dari orang tua. Saya tidak setuju. Menurut saya handphone itu penting untuk komunikasi dengan orang tua. Lalu yang kedua itu dari kepala sekolah. Saya tidak setuju mengenai larangan penggunaan HP, namun perlu diperlakukan aturan yang ketat terhadap penggunaan HP di sekolah. Lalu yang C, ada penggunaan kata yang menunjukkan opini penulis. Nah, menurut saya, di sini kata yang menunjukkan opini penulis ada 2 kalimat, mungkin ada lebih, tapi saya hanya menemukan 2. Yang pertama, menggunakan HP yang salah, bukan HP yang salah, tapi penggunanya lah yang harus diberikan pencerahan agar dapat mengelola dan mengembangkan dampak positif dari HP. Yang kedua, kebutuhan berkomunikasi merupakan kebutuhan penting bagi anak, maka larangan atau tidak akan efektif. Anak-anak tidak akan patuh dengan larangan tersebut. Nah, sekian dulu pembacaan PPT dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.